Dunia terbangun dalam kekacauan. Alarm berbunyi lebih keras. Notifikasi membanjiri layar, dan hiruk-pikuk pagi hari terasa lebih kacau dari biasanya. Peringatan berita berbunyi nyaring, memenuhi udara dengan rasa urgensi yang tak menyenangkan. Serangan AS di tanah Iran. Dampaknya mengirimkan riak ke seluruh dunia, memicu kekhawatiran dan ketidakpastian. Berita utama mendominasi setiap layar dengan huruf merah menyala yang menandakan peristiwa penting. Dari New York, di mana papan iklan Times Square menyiarkan berita tersebut kepada orang banyak yang terpana, hingga Beijing, di mana CCTV menyiarkan laporan yang disetujui pemerintah kepada bangsa. Para diplomat bergegas menuju gedung-gedung pemerintah dengan ekspresi serius. Saluran telepon sibuk saat para pemimpin dunia berusaha untuk menilai situasi dan merencanakan langkah selanjutnya. Dan ketegangan mencengkeram dunia. Setiap negara bergulat dengan implikasi dari tindakan berani ini. Ini bukan konflik yang jauh, ini adalah krisis yang berpotensi memengaruhi setiap sudut planet ini. Gelombang kejut mengguncang fondasi stabilitas global. Tatanan internasional yang sudah tegang, sekarang berada di ambang kehancuran. Pertanyaannya bukan apakah Iran akan merespons, tetapi bagaimana. Dunia menahan napas, menunggu pembalasan. Tetapi kapan dan seberapa parah? Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 ton di pundak dunia. Keheningan dari Teheran sangat memekakkan telinga, sebuah ketenangan yang menakutkan sebelum badai yang tak terhindarkan, meninggalkan dunia dalam ketidakpastian yang cemas. Para pemimpin bergulat dengan pilihan yang mustahil, dan warga sipil takut akan masa depan. Analis militer berspekulasi di TV, membeda serangan itu dan potensi konsekuensinya. Setiap skenario lebih mengkhawatirkan dari yang terakhir. Prospek perang yang meluas membayangi segalanya. Serangan itu adalah pertaruhan berisiko tinggi, sebuah langkah berani yang dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan. Dan dunia sekarang menjadi pemain dalam permainan berbahaya. Taruhannya tidak pernah lebih tinggi. Serangan itu tidak hanya menghantam Iran, itu menghantam jantung tatanan dunia. Itu mengguncang keseimbangan kekuatan global yang rapuh. Keseimbangan yang membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk dibangun, dan hanya satu tindakan untuk menghancurkannya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sesi darurat, berusaha untuk menemukan jalan ke depan di tengah kekacauan. Tetapi perpecahan sangat dalam. Negara-negara terpecah belah, kepentingan yang bersaing mengancam untuk menggagalkan setiap resolusi. Ketakutan dan spekulasi berkembang, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh informasi yang dapat diandalkan. Dalam kekosongan kepastian, kebenaran menjadi korban pertama perang, dan dunia berjuang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dunia menunggu, gelisah, dengan saraf yang menegang dan pan yang menipis. Untuk langkah selanjutnya dalam krisis yang mengancam tatanan global. Masa depan dunia tak ada keseimbangan. Respons Tiongkok cepat dan keras. Beijing mengutuk serangan AS sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan. Ini lebih dari diplomasi. Ini adalah tantangan yang jelas terhadap tindakan Amerika. Tiongkok, dengan kepentingan besar di Timur Tengah, menyerukan pengekangan dan dialog mendesak. Melindungi investasinya dan keamanan energi, Tiongkok memposisikan dirinya sebagai mediator. Diplomasi proaktif Beijing menandai era baru, dunia tidak lagi unipolar. Krisis telah menjadi titik nyala dalam persaingan strategis antara Washington dan Beijing. Dampak serangan itu terasa langsung di udara. Maskapai penerbangan besar mengalihkan rute penerbangan, menghindari wilayah udara Iran dan Irak. Jalur penerbangan bergeser secara dramatis, menyebabkan penundaan dan pembatalan di seluruh dunia. Peningkatan biaya bahan bakar dan rute yang lebih panjang berarti harga tiket yang lebih tinggi bagi para pelancong. Gangguan itu adalah pengingat yang jelas tentang keterkaitan global dan kerentanan. Kenangan tragedi penerbangan masa lalu menghantui industri. Wilayah udara yang kosong melambangkan dunia yang retak terpecah oleh konflik. Biayanya diukur dalam koneksi yang hilang, peluang yang terlewatkan, dan ketidakamanan yang meningkat. Pasar keuangan global mengalami guncangan hebat. Saat berita serangan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, kepanikan melanda pasar. Indeks saham dari Tokyo, salah satu barometer utama ekonomi Asia, hingga New York, pusat keuangan dunia, ikut anjlok, menunjukkan betapa saling terhubungnya ekonomi global. Di tengah ketidakpastian, investor bergegas beralih ke aset yang dianggap aman seperti emas dan obligasi pemerintah. Pasar Indonesia terpukul keras,
mencerminkan kerentanan negara berkembang terhadap guncangan eksternal. Rupiah melemah tajam terhadap dolar AS, dan kecemasan para investor melonjak seiring dengan meningkatnya ketidakpastian. Harga minyak mentah melonjak secara dramatis, didorong oleh kekhawatiran serius tentang potensi gangguan pasokan global. Terutama yang melewati Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan minyak dunia. Hampir 1/5 dari total minyak dunia yang diperdagangkan melewati titik kemacetan strategis ini setiap hari. Minyak yang naik tajam dan saham yang jatuh bebas menandakan campuran yang beracun bagi stabilitas ekonomi. Bagi ekonomi global yang sudah rapuh akibat berbagai tantangan sebelumnya, bank sentral di seluruh dunia menghadapi pilihan sulit dan dilematis. Apakah memprioritaskan melawan inflasi yang meningkat pesat atau berupaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang melambat? Dunia bersiap menghadapi gejolak ekonomi yang semakin besar, dengan semua orang dari berbagai lapisan masyarakat merasakan dampak dan biaya konflik ini dalam kehidupan sehari-hari. Dampak finansial dari peristiwa ini bersifat global dan meluas, langsung terasa, dan sangat pribadi bagi setiap individu. Bagi Indonesia, sebuah negara kepulauan yang luas dengan ekonomi yang berkembang pesat, harga minyak yang melonjak secara global bukan hanya sekadar angka di layar. Kenaikan harga minyak mentah dunia ini mengancam stabilitas ekonomi. Ini adalah ancaman nyata yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Sebagai negara pengimpor minyak bersih, Indonesia sangat bergantung pada pasokan energi dari luar negeri. Negara ini menghadapi krisis anggaran yang berpotensi besar, menyerap biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor lain, seperti pendidikan dan kesehatan, atau menaikkan harga bahan bakar, sebuah pilihan sulit dengan konsekuensi yang luas. Harga bahan bakar yang lebih tinggi akan memicu inflasi yang tak terkendali, menaikkan biaya makanan dan transportasi, dua kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jutaan keluarga akan merasakan tekanan ekonomi yang semakin berat karena daya beli terkikis oleh inflasi yang terus meningkat. Bank Indonesia mungkin terpaksa menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap tekanan inflasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dan menghambat investasi baru. Negara ini terjebak antara guncangan eksternal yang tak terhindarkan dan kebutuhan mendesak akan stabilitas domestik untuk menjaga ketenangan sosial. Krisis ini mengungkap kerentanan mendasar Indonesia terhadap fluktuasi harga komoditas global, terhadap peristiwa global yang berada di luar kendali kita. Stabilitas geopolitik di luar negeri yang seringkali dianggap jauh, kini menjadi kebutuhan domestik yang mendesak untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dan masyarakat harus bersatu, bersiap menghadapi gejolak ekonomi yang dipicu dari jauh, dan mencari solusi bersama untuk melindungi masa depan Indonesia. Serangan itu mendarat di wilayah paling bergejolak di dunia. Negara-negara Timur Tengah takut akan pembalasan Iran dan perang yang lebih luas. Konflik proksi berkobar dengan milisi dalam siaga tinggi di Yaman, Suriah, Lebanon, dan Irak. Kelompok garis keras semakin berani, dan wilayah itu menjadi kotak korek api. Irak yang terjebak di tengah menghadapi pilihan yang mustahil dan ketidakstabilan yang mendalam. Aliansi diuji, dan impian perdamaian memudar. Sumber daya bergeser dari pembangunan ke pertahanan. Serangan itu menuangkan bahan bakar ke api yang sudah puluhan tahun, mendorong wilayah itu lebih dekat ke bencana. Dunia berada di persimpangan jalan, menunggu langkah Iran selanjutnya. Akankah Teheran membalas secara langsung, mempertaruhkan perang habis-habisan, atau menyerang melalui proksi? Pilihan Iran dan respons kekuatan global akan membentuk masa depan. Dorongan diplomatik Tiongkok bisa menjadi sangat penting, tetapi persatuan tidak pasti. Bagi publik, ini adalah waktu untuk berpikir kritis, bukan penerimaan buta. Krisis ini utpim ino global dan komada itaf terstam bebramin. Perang apapun, kebenaran adalah korban pertama, nombaitas form yinggi.